Selamat pagi kelas 4. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Karena kemarin kita sudah membahas beberapa materi, jadi ini adalah kelanjutannya. Yaitu tentang mengurutkan pecahan. Seperti biasa, kalian nanti silakan absen dulu di kolom komentar ya. Jadi nanti di materi ini kita akan membahas 2 submateri ya. Pak Guru harap kalian sudah mempersiapkan peralatan tulis kalian dan kalian sudah sarapan tentunya agar stamina dan kondisi kalian fit ya, karena untuk materi ini kalau misalkan kalian belum fit nanti tidak terserap dengan baik ya. Bagi kalian yang didampingi oleh keluarga ataupun saudara, silakan kita sama-sama untuk belajar ya. Jadi kalian juga harus memanfaatkan waktu dan juga tetap ya untuk selalu taat dan patuh terhadap protokol yang sedang kita jalani, karena ini masih masih di musim atau kondisi-kondisi COVID-19. Jadi ya kita belum bisa bertatap muka. Tapi tenang saja, kalian yang penting semangat dalam belajar ya. Oke, ke materi langsung karena hari ini kita hanya satu materi. Pada materi ini Pak Guru akan membahas 2 sub, tadi sudah dijelaskan ya, dan Pak Guru berharap kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Salah satunya adalah mengurutkan pecahan. Dalam mengurutkan pecahan, kita akan mengenal 2 sub. Yang pertama adalah mengurutkan pecahan berpenyebut sama, dan yang kedua adalah mengurutkan pecahan berpenyebut tidak sama. Sub materi yang pertama tentang mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Untuk mengurutkan pecahan berpenyebut sama, maka cukup perhatikan penyebut dan angka pada pembinaannya ya, karena penyebutnya kan sudah sama. Jadi kita akan fokus pada pembilang. Kita urut contohkan seperti ini. Urutkan pecahan 4/5, 1/5, 3/5, dan 2/5 dari yang terkecil. Nah, jadi pada saat kita mengerjakan pengurutan pecahan, kalian harus memahami apa yang diminta oleh soal. Terkadang ada soal yang mengurutkan dari yang terkecil, ada pula yang mengurutkan dari yang terbesar ya. Oke, kalian perhatikan pembilang pada pecahan-pecahan tersebut. Tentunya kalian masih ingat ya, kalau pembilang itu letaknya di mana, penyebut letaknya di mana ya. Nah, perhatikan pembilangnya sudah ya, ada beberapa angka itu. Kita akan urutkan dari mulai yang terbesar itu, perhatikan 4, terus 3, 2, dan 1 ya. Dari sini harusnya kalian sudah bisa mengambil konsep, karena kita hanya melihat pembilang yang paling besar itu 4, kemudian 3, 2, dan 1. Jadi menurut kalian yang paling kecil pembilang yang mana? 1 ya. 1 adalah pembilang yang terkecil. Dari sini harusnya sudah bisa dimengerti nih untuk mengurutkan pecahan untuk penyebut yang sama. Sehingga urutannya adalah berikut. Yang pertama adalah 1/5, karena pembilangnya itu 1, jadi yang paling kecil. Kemudian 2/5, 3/5, dan yang terakhir adalah 4/5. Berarti 4/5 ini yang paling besar ya. Nah, misalkan ada soal yang meminta kalian mengurutkan dari yang terbesar, maka yang terbesar ini yang duluan. Karena soal ini memintanya dari yang terkecil, maka kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Gampang ya, untuk soal-soal ini gampang kan? Guru berharap ini nanti silakan kalian catat di buku matematika. Nanti misalkan videonya terus boleh kalian pause dulu, terus kalian catat. Dan misalkan ada beberapa hal yang belum kalian mengerti, seperti biasa nanti dibahas di grup
kita ya di grup kelas 2. Pak Guru rasa untuk materi mengurutkan pecahan berpenyebut sama ini gampang ya. Harusnya kalian langsung bisa lah. Pak Guru percaya kalian. Dan selanjutnya adalah yang kedua ini, submateri yang kedua ini kita akan mengurutkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, ini nanti lumayan memakan waktu kalian ya untuk memahami konsep ini. Tadi tidak apa-apa, yang penting kalian paham. Kalau sudah paham nanti langsung cepat ya. Oke, untuk mengurutkan pecahan berpenyebut tidak sama, kita akan menyamakan penyebutnya. Kalau tadi yang pertama itu kan karena penyebutnya sudah sama, jadi kita nggak perlu itu untuk menyamakan penyebut. Karena ini pecahan berpenyebut yang sama, nah kita harus menyamakan penyebutnya agar gampang diurutkan kayak tadi ya. Kalau penyebutnya sudah sama kan, kita mengurutkannya gampang. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita akan mencarinya dengan cara kelipatan. Ya, apa itu kelipatan nanti akan Bapak bahas. Nah, kita langsung ke contoh saja. Urutkan pecahan 3/4, 1/6, dan 2/3 dari yang terkecil. Nah, ini lagi-lagi ada kalian diminta untuk mencari dari yang terkecil. Berarti nanti pecahannya dari yang terkecil urutannya. Nah, kalian lihat ini ada 3 pecahan ya. Semua penyebutnya itu berbeda. Nah, ingat syaratnya adalah kita harus menyamakan penyebut dan ini kita samakan. 4, 6, dan 3 kita samakan. Samakan penyebutnya dengan cara melibatkan kemudian cari angka yang sama. Nah, cari angka yang sama dari kelipatan masing-masing penyebut. Maksudnya seperti apa? Nah, Pak Guru contohkan yang 3 dulu ya. Ini 3 setelah 3 itu ada 3. Maksudnya setelah 3 ada 3 bagaimana Pak? Nah, maksudnya kelipatan adalah kita kali ya. 3 dikali 1 ya. 3 dikali 2 6. 3 dikali 3 9. 3 dikali 4 12. 3 dikali 5 15. 3 dikali 6 18 dan seterusnya. Itu adalah kelipatan ya. Jadi kelipatan itu dimulai dari dikalikan 1 kalikan 1 kalikan 2 kalikan 3 kalikan 4 dan seterusnya ya. Itu adalah kelipatan. Oke, 3 ini sudah ya. Sekarang yang 4 dikali 1 4, 4 dikali 2 8, 4 dikali 3 12 dan seterusnya sampai angka yang terakhir itu 12. Sebenarnya masih bisa diteruskan ya karena tak terhingga kan. Nanti 4 dikali 7 28 dan seterusnya. Pak Guru rasa sampai sini dulu nanti. Kemudian 6 dikali 1 6, 6 dikali 2 12, 6 dikali 3 18, 6 dikali 4 24, 6 kali 5 30, 6 kali 6 36 ya. Nah, karena kita sudah melipatkan penyebut-penyebut ini, sekarang kalian lihat adakah angka yang sama di antara masing-masing penyebut. Jadi angka 3 ini kelipatannya itu kelipatannya 3, kelipatannya 4, kelipatannya 6, ada apa tidak angka yang sama? Maksudnya angka yang masing-masing dimiliki oleh setiap penyebut. Coba kalian perhatikan, ada angka yang sama apa tidak? Harusnya ada ya. Sudah kelihatan? Ya, bagus. Betul. Angkanya adalah 12. Berarti 12 ini, nah di 3 ada 12. Di 4 ada juga angka 12, di 6 juga ada 12. Nah, angka-angka ini di semua penyebut sama angka ini nantinya yang akan kita gunakan ya. Angka yang sama adalah 12. Angka 12 ini yang akan kita gunakan sebagai penyebut baru. Fungsinya adalah agar nanti penyebutnya kan sama menjadi 12 kan. Jadi nanti kita mengurutkannya gampang. Nah, kita ubah pecahan 3/4, 1/6, 2/3 menjadi berpenyebut 12. Caranya seperti ini. Pak Guru contohkan yang 3/4 ya. Nanti untuk yang 1/6 dan 2/3 kalian harus bisa mencari sendiri.
Untuk 3/4 sama dengan ini penyebutnya 12, pembilangnya belum ada, belum diketahui, makanya Pak Guru berikan tanda tanya. Tanda tanya per 12. Lalu caranya bagaimana sih untuk mengubah ya? Dari pecahan 3/4 menjadi per 12. Ini pembilangnya berapa nanti? Nah, ya, pertama kalian lihat dulu. Ada penyebut 12 ya. Penyebut 12. Ini akan kita bagi dengan penyebut 4 karena ini adalah pecahan awal ya. Jadi 12 dibagi 4. Hasilnya berapa? 3 ya. 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Setelah diketahui hasilnya, kemudian kita akan mengkalikannya, dikali dengan pembilangnya. Pembilangnya berapa? 3 tadi hasilnya 3. Sekarang dikali dengan pembilang. Jadi 3 dikali 3 hasilnya 9 ya. Nah, ini adalah keterangannya. Jadi nanti penyebut 12 ini yang tadi itu ya dibagi penyebut pecahan awal. Pecahan awal itu kan 4 penyebutnya. Kemudian hasilnya kan tadi 3 dikalikan dengan pembilang pecahan awal. Pembilang pecahan awal kan 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti pecahan 3/4 itu sama dengan 9/12. Nah, kita sudah selesai itu untuk mengubah 3/4 menjadi berpenyebut 12. Hasilnya 9/12. Sekarang tinggal 1/6 dan 2/3. Nah, nanti kalian menggunakan cara ini untuk mengubah pecahan 1/6 dan 2/3 menjadi berpenyebut 12 ya. Fungsinya karena nanti penyebutnya sama-sama 12, jadi kita enak untuk mengurutkannya gitu. Nah, sudah ada hasilnya, tapi Pak Guru berharap kalian harus bisa mencari sendiri ya. 1/6 menjadi pecahan berpenyebut 12 jadi berapa ya. Nah, hasilnya ini kalau yang 3/4 tadi kan 9/12. 1/6 itu sama dengan 2/12. Kemudian 2/3 sama dengan 8/12. Ini kan penyebutnya sudah sama semua ya. Jadi 12, 12, 12. Sudah gampang. Harusnya kalian dari ini sudah tahu. Ya, untuk mengurutkan dari yang terbesar atau terkecil ini sudah gampang karena penyebutnya sudah sama. Ya. Nah, urutan pecahan dari yang terkecil. Tadi kan soal meminta kalian mengurutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil itu ada 1/6. Pak, kenapa tidak ditulis 2/12-nya, Pak? Nah, karena di soal itu bukan 1/6, ya kan? Sementara pecahan 2/12, ya, itu hanya cara agar kita lebih gampang untuk mengurutkannya. Oke? Tetap kalian tulis menggunakan pecahan awal ya, jadi tetap dari 1/6 bukan 2/12. 2/12 hanya caranya agar kita tahu antara 1/6 dan 3/4 itu lebih besar mana, lebih kecil mana, seperti itu ya. Oke, sudah dipahami dong. Jadi urutannya adalah 1/6, kemudian 2/3. Kenapa 2/3? Karena hasil dari 2/3 itu 8/12, sedangkan hasil 3/4 itu adalah 9/12, kan lebih besar 9. Makanya 3/4 itu yang paling besar di antara ketiga pecahan. Ya. Nanti ingat pesan Pak Guru ya. Misalkan kalian paham tentang materi ini, nanti silakan video diulang dan jangan lupa ditulis. Pak Guru minta kalian menulis agar tahu konsepnya. Nanti jika ada latihan soal, kalian sudah punya cara mengerjakan ya. Oke, Pak Guru terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat pembahasan materi ini. Kita sama-sama berdoa nantinya untuk kedepannya agar
wabah ini cepat berlalu, jadi Pak Guru dan kalian bisa bertatap muka secara langsung. Kalau kita bertatap muka secara langsung kan gampang ya, jadi jika kalian ada kendala bisa langsung ditanyakan ke Pak Guru. Tapi karena kita masih PPKM, jadi seperti biasa untuk materi yang belum kalian pahami atau cara yang masih membuat kalian bingung, nanti kalian silakan menulis permasalahannya di WA grup kelas kita. Oke, sekian dari Pak Guru untuk materi kali ini. Semoga dapat diterima dengan baik ya. Dan kalian harus paham. Pak Guru berharap kalian paham. Jika kalian paham, kalian bisa. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.